Bersyukur buat setiap kita yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan Tuhan, dan percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Ya, ada amin? Ya, coba tetap orang yang dekat dan sampaikan ya salam kasih karunia ini. Gitu. Ada kasih karunia buat setiap kita. Ada amin. Hari ini saya percaya kasih karunia itu saudaraku, dia mau memulihkan. Kasih karunia itu mau mengembalikan. Kasih karunia itu mau menjadikanmu utuh kembali. Bukan hanya hari ini, tetapi from now on. Ya, mulai hari ini sampai seterusnya. Ada amin. Restored by grace. Kasih karunia itu saudaraku, dia memulihkan. Dia mengembalikan. Dia menjadikanmu utuh kembali. Nah, inilah yang menarik buat setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Sepanjang tahun ini, kita dapat bisa melihat bagaimana Tuhan, dia yang memulai, dia yang membawa kita, dia yang mengerjakan, dan dia juga yang menemani kita, menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Belum pernah dia meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan inilah yang menjadikan kita semakin teguh bahwa tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Ada amin saudaraku. Kita mau hanya ada penyertaan Tuhan. Itulah maksud Tuhan buat setiap kita, buat gerejanya. Itulah maksud Tuhan kenapa kita ada bersama-sama. Seorang yang tadinya saudara ingat namanya adalah Saulus. Dia memakai nama kebesaran dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu saudaraku, rajanya yang hebat itu saudaraku, yang terpilih di zaman raja yang pertama bagi bangsa Israel. Dari bahu ke atas dia paling tinggi. Dan dia diurapi menjadi raja dan dia berkuasa 40 tahun. Luar biasa saudaraku. Itu nama Saulus itu adalah kebanggaan. Biar bagaimanapun bagi seorang Benyamin. Itu adalah kemegahan, itu adalah satu yang luar biasa. Tetapi saat Tuhan memanggil dia rela mengganti namanya menjadi Paulus yang berarti kecil. Nah, dia berkata seperti ini kepada orang-orang di Galatia. Tetapi waktu dia, Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia memilih bukan hanya orang itu, dia memilih engkau. Dan dia bukan hanya memanggil Paulus, tetapi dia memanggil engkau. Ada amin saudaraku. Oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memanggil kita sebagai gerejanya hari ini. Oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memilih engkau oleh kasih karunia-Nya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan, bukan karena apa yang engkau bisa lakukan. Tetapi sekali lagi hanya oleh kasih karunia-Nya. Dia berkata, saat dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku boleh memberitakan dia, yaitu Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun tidak pernah aku tidak mau untuk minta pertimbangan kepada manusia. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Dia berkata, aku tidak mau mempertimbangkannya secara darah dan daging. Ya, flesh and blood, daging dan darah. Jadi pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, saudaraku,
Itu bukan lahiriah, bukan secara darah dan daging. Banyak orang tidak paham. Panggilan Tuhan adalah sangat jelas, yaitu Dia yang punya maksud. Dia memanggil hidupmu untuk keluar, bahkan meninggalkan kehidupan yang lahiriah ini. Demikianlah hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memanggil kita. Dia punya maksud. Secara roh Dia memanggil engkau, tetapi dinyatakan di dalam hidup kita yang secara daging ini. Jadi kita bukan minta persetujuan manusia. Kita bukan butuh pertimbangan manusia. Tetapi di dalam hidup kita, saat Tuhan memilih engkau, memanggil engkau butuh meneguhkan dirimu yang masih manusia ini. Engkau butuh di cover yang masih manusia ini. Engkau butuh dituntun yang masih manusia ini. Itulah penyataan Tuhan. Apokalipto. Tuhan menyatakan visi kepada umatnya, kepada jemaatnya. Nah, jadi buat setiap kita yang mendengarkan, kita perlu menangkap hati Tuhan. Saudara, engkau perlu menangkap hati Tuhan. Engkau perlu tahu bahwa panggilan Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau perlu berjalan meninggalkan kehidupan pola, cara lahiriah. Jadi ikut Tuhan itu saudaraku, bukan hanya menerima kebaikan dan kemurahan secara lahiriah saja, tetapi untuk menggenapi maksudnya yang semula. Ada amin saudaraku, yaitu membawa hari ini keselamatan, membawa Bapa bagi bangsa-bangsa. Sekarang saya mau menaruhkan kepada kita, inilah kasih Tuhan. Kasih yang berlimpah-limpah. Inilah kasih Tuhan yang memberikan keselamatan. Yang dikatakan God's love brings restoration. Restorasi. Itu juga bicara salvation, bicara keselamatan. Sedangkan kasih karunia saudaraku, Dia memberikan apa? Kita pengurapan. Kasih karunia itu mengurapi kita. Kasih Tuhan, God's love, Dia memberikan kita keselamatan. Dia membawakan kepada kita pemulihan. Tetapi ada kasih karunia yang memberikan apa? Pengurapan itu. Dan berdasarkan pengurapan itulah kita dapat menggenapi maksud visi daripada Tuhan. Yang bukan hanya kepada Paulus saja dia berikan. Bukan hanya kepada Paulus saja yang dipilih dan yang dipanggil. Tetapi kepada setiap kita. Ya, grace give unction to fulfill God's vision. Ada amin saudaraku. Mari kita menangkap hati Tuhan. Ini bicara pengurapan. Unction. Ada pengurapan yang luar biasa yang menyertai kita. Dan pengurapan itu diberikan untuk apa? Menggenapi maksud Tuhan. Ini saya taruhkan sebagai pembuka untuk pembelajaran hari ini. Sehingga saat nanti kita melihat kisah di dalam perjanjian lama, saudara bisa menangkap. Bukan hanya mengkaitkan, tetapi saudara bisa melihat keseluruhan isi hati Tuhan itu. Saya ulangi, bisa melihat keseluruhan dari isi hati Tuhan. Hati Tuhan yang utuh. Hati Tuhan yang penuh, yang sedari awal hingga akhir. Hati Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Nah, hari ini saya mau cerita, saya mau menaruhkan kisah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang jarang ya orang mau mengkhotbahkan itu. Ada amin. Jarang orang mau mengajarkan itu. Tetapi buat saya, setiap kebenaran kisah di dalam Alkitab itu juga adalah sangat personal. Dan pasti Tuhan berbicara buat gerejanya. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang kedua, saya bacakan ayat yang pertama. Inilah anak-anak Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, tentu dan seterusnya. Ada 12. Saudara, saya warnai
anak Israel, anak Yakub yang bernama Yehuda. Karena kita tahu dari Yehuda nanti dia menurunkan bukan hanya Raja Daud, tetapi Yesus. Ya, garis keturunannya. Ingat, Yesus bukan anaknya Yusuf secara lahiriah, tetapi garis keturunannya dari Yehuda ini kepada Daud dan kemudian sampai kepada Tuhan Yesus. Kalaupun Yesus ya bukan anak lahiriah, artinya darah dan daging dari Yusuf yang adalah keturunan Daud yang adalah keturunan Yehuda, tetapi Maria ibunya itu iya. Jadi saudara harus paham. Mereka sama-sama keturunan Yehuda. Menarik ya, saya tandai bagaimana janji Tuhan yang dikatakan bahwa tongkat pemerintahan Yehuda itu tidak akan pernah berakhir. Nah, kita mau lihat bagaimana kisah dari Yehuda ini, bagaimana perjalanannya. Ayat ketiga dikatakan, anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah. Shelah ini laki-laki di dalam nama bahasa Ibraninya, bukan perempuan. 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Siwa, perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan. Tetapi anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Nah, saudara, waktu saat kita membaca Tuhan membunuh seseorang karena seorang jahat, saudara jangan berpikir malam-malam Tuhan datang dan Tuhan tusuk dia dan dia mati. Nah, Tuhan tidak mengerjakan hal-hal seperti itu. Tuhan, saudaraku, kalaupun dia melakukan itu karena konsekuensi dari kejahatan manusia. Karena itu ada hukumnya. Dia adalah Tuhan yang adil. Amin. Tetapi saya bukan hanya mengajarkan itu. Saya menaruhkan dan menghidupkan Tuhan yang penuh kasih dan sayang kepada setiap kita. God's love brings salvation, bring restoration. Ayat keempat, Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5. Sudah menangkap kisah anak Yehuda ini? Nah saudara, menarik sekali, Yehuda dikisahkan, nanti kita akan bacakan, kita akan lihat dari Kejadian pasal 38. Tapi kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan kisah dari Kejadian pasal ke-37 itu saudaraku, tentang Yusuf. Ya, dan kemudian baik dari mimpi-mimpinya sampai nanti dia sama saudara-saudaranya dijual. Nah, saudara kan menemukan ada salah di sini. Kejadian pasal 38. Tadi saudara baca dari 1 Tawarikh, itu adalah kitab sejarah, pencatatan. Tetapi dari kitab Kejadian, saudara kan menemukan urutan, ya, kronologi dari perjalanan. Jadi seorang bernama Yusuf, anaknya Israel yang bungsu, dikisahkan. Kemudian Alkitab, saudaraku, tiba-tiba berubah dan mencatat kisah tentang Yehuda. Jadi saudara perlu memahami, setelah itu selesai satu pasal 38, nanti baru kembali lagi kepada Yusuf dan perjalanannya. Menarik, tentu ada maksudnya. Saya melihat bagaimana firman Tuhan itu begitu luar biasa. Karena bukan hanya ada sesuatu, karena dari Yehuda inilah, kejadian inilah bagaimana dimulai. Yang dikatakan dari keturunan Yehuda ini, bahwa tongkat pemerintahannya akan sampai selama-lamanya. Nah, tadi saudara sudah tahu anak Yehuda ada 5. Benar ya? Dan dia pisahkan anak yang 3 dengan anak yang 2 dari Tamar. Nah, sekarang saya mulai dari anak yang 3 ini. Di dalam Kejadian pasal ke-38 yang dari keturunan Kanaan, perempuan Kanaan. Jadi ada satu waktu, Kejadian pasal 38 itu, Yehuda
berpisah dari keluarga saudara-saudaranya, dia tinggal ya sama sahabatnya, orang Adulam. Nah saudara, di situ Yehuda dikisahkan perjalanannya. Dan saya bacakan saja ayat yang ke-6. Sesudah itu, ya ini setelah anaknya mulai dewasa. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi tadi anak sulungnya seperti dikatakan oleh Tawari, jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuhnya. Tadi kita sudah membacanya. Di sini apa yang terjadi? Tentu saudara tahu secara prinsip dan hukum dan budaya di zaman itu. Seorang saudaraku menikah, dia meninggal laki-laki ini. Dan saudaranya, adiknya ya perlu menikahi istrinya itu untuk memberikan keturunan kepada dia. Jika dia tidak punya keturunan. Jadi seperti itu. Dan nanti anaknya, dari anak misalnya adik A ini menikah sama Tamar tadi, yaitu itu. Nanti adiknya perlu menikah sama Tamar dan anaknya adalah menjadi anak kakaknya, bukan anaknya dia. Itu hukum di zaman itu. Sehingga Yehuda berkata kepada Onan anaknya yang kedua, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ingat, itu adalah prinsip untuk meneruskan garis keturunan. Ini hal yang ditaruhkan sebagai satu kehidupan di zaman itu, sebagai satu kebiasaan, bahkan tanda kutip itu ada satu kebenaran di zaman itu. Paham ya? Jadi hukumnya seperti itu. Tetapi masalah Onan, saudaraku, itu berbeda. Nah ini Onan. Onan berpikir enak aja. Aku yang nikahi anakku nanti jadi kepemilikan dari kakakku. Dia tidak rela. Dia merasa di zaman itu ya, harusnya dia tidak boleh punya pikiran itu. Tapi pikirannya merasa diperalat. Dia merasa apa? Merasa diperalat. Dia nggak rela. Dan oleh karena itu dia tidak menghindarkan pernikahannya, perkawinannya. Tetapi dia menghidupinya berbeda. Ayat 9, Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah saudaraku, inilah pikiran sendiri itu. Ya, misi pribadi. Makanya saudaraku, Alkitab berkata yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Onan hendak hidup, hendak mau hidup ya menyatakan kasih. Sehingga dia melakukan apa saudaraku? Onani. Makanya kata onani itu dari situ. Onanism itu adalah onani. Onani itu apa saudara? Katakan jahat di mata Tuhan. Amin. Amin. Itu onani saudaraku, laki-laki melakukan itu. Ya sama aja masturbasi, itu sebutan. Jadi saudaraku ini adalah pleasure self. Dia mau nikah, dia mau kawin ini, tapi dia tidak mau punya anak. Oh dia mau mengalami satu imajinasi yang menarik, keintiman yang luar biasa rasanya. Tetapi saudaraku, dia memuaskan hanya hawa nafsunya sendiri. Orang bilang dia gak nyakiti orang kok. Oh kan gak ganggu orang lain. Tetapi mulai hari ini engkau paham. Itu apa? Jahat di mata Tuhan. Mengertikah saudaraku? Bukan nyakiti orang. Tapi jahat di mata Tuhan. Nah, akhirnya dia mati juga. Karena dia jahat di mata Tuhan. Ingat
mereka hidup di dalam hukum. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sekarang sebagai janda di rumah ayahmu, diusir disuruhnya pulang. Dia gak mau simpan lagi. Sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Saudaraku, sekarang apa yang terjadi? Sekarang dikatakan oleh Yehuda, dia suruh menantunya pulang. Karena dia gak mau kehilangan anaknya yang ketiga. Tapi saudara tahu itu bukan salah dari Tamar, menantunya. Itu adalah salah dari anaknya. Nah, dia takut kehilangan anaknya yang ketiga. Sehingga dia menyuruh menantunya pulang. Dia tidak mau lagi kehilangan anak. Di zaman itu saudaraku, itu juga adalah kejahatan. Itu adalah satu persoalan. Harusnya Tamar tetap harus punya suami. Mengerti saudara? Ini kisah yang sepertinya banyak orang tidak mau ceritakan. Karena sepertinya gak jelas atau memalukan. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan ini adalah buat gerejanya. Bagaimana Tuhan mau mengajari kita dari kisah ini saudara. Menarik sekali. Saya melihat saudara bagaimana seorang Tamar yang diperlakukan tidak adil. Seorang Tamar yang disingkirkan dari kehidupan yang dimana dia pantas mendapatkannya. Saya melihat seorang perempuan yang diambil haknya dan diusir dari rumahnya. Tamar tidak dipedulikan. Sampai anak dari Yehuda yang ketiga itu, Shelah itu dewasa. Dalam pengertian di zaman itu dia bisa menikah. Tidak pernah Yehuda memanggil Tamar kembali. Gitu ceritanya. Jadi dia tidak pernah memberikan anaknya yang ketiga kepada Tamar. Sehingga Tamar tetap berpakaian janda. Dan dia menanti. Harusnya dia tidak seperti itu. Tahukah saudara, ini juga bicara gereja Tuhan. Bicara tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja banyak kali merasa disingkirkan oleh dunia ini. Merasa tidak diperhatikan. Merasa tidak dipedulikan. Merasa haknya diambil. Mungkin ini lebih personal kepada setiap saudara yang mendengarkan. Engkau merasa hidupmu tidak ada yang memperhatikan. Mungkin anakmu, menantumu tidak peduli. Bisa saudara merasa seperti itu. Mungkin juga engkau merasa orang tuamu yang memang gak peduli. Atau sama-sama merasa tidak ada yang peduli. Atau saling tidak mau peduli. Kejadian di dunia, masalah, persoalan menjadikanmu hampa. Terbuang. Kasihan tidak ada yang membela haknya. Tetapi saudara, kita mau lihat bagaimana Tuhan melalui kisah ini. Dia mau bukan hanya bicara. Dia telah menyatakan bagaimana kasihnya itu buat setiap anak-anaknya itu begitu luar biasa. Bagaimana dia menginginkan setiap saudara. Dia bukan hanya mau membela. Dia bahkan sudah mengasihimu saudaraku. Engkau perlu menangkap itu. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kisah ini pun Tuhan menaruhkan buat setiap kita. Bagaimana apa yang hilang, apa yang terbuang, apa yang tidak berarti. Tuhan kembalikan. Lebih daripada itu nanti. Saudara sudah membaca tadi bagaimana dari Tamar ada keturunannya. Lihat. Saudara, berapa lama kemudian apa yang terjadi? Istri Yehuda meninggal. Kemudian dia pergi sendiri bersama dengan sahabatnya itu. Dan dia ada panen bulu domba. Pergilah dia. Dan kabar itu sampai kepada Tamar, menantunya. Ada orang memberitahu mertuamu sedang pergi ke sana menuju
satu tempat namanya Timna. Dan saudara, apa yang didengar oleh Tamar ini? Dia tidak tinggal diam. Dia mau memegang, percaya janji Tuhan. Karena itu bukan hanya janji, itu prinsip, itu hukum. Harusnya dia punya suami. Harusnya dia bisa punya keturunan. Tetapi dia diabaikan. Gereja Tuhan. Harusnya engkau punya keturunan secara rohani. Karena engkau adalah gereja. Yang dimaksud adalah rohani. Bukan gedung. Gereja itu adalah rohani. Engkau punya keturunan. Kalau hidupmu terasing, kalau hidupmu terbuang, kalau hidupmu tidak lagi dipandang, kalau hidupmu menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Hidup di dalam kejandaan itu saudaraku. Ini tanda kutip. Engkau tidak boleh berhenti di situ. Nah, Tamar tidak berhenti. Dikatakan, saudaraku, di dalam firman saudara nanti baca di rumah dalam Kejadian pasal 38. Ya. Dia menanggalkan pakaian kejandaannya. Dan kemudian karena Shelah anak Yehuda itu ya sudah besar dan tidak diberikan kepada dia. Dia sekarang menyamar jadi seorang perempuan pelacur. Duduk di jalan di mana Yehuda akan lewat di situ. Kenapa? Karena Yehuda tidak tepatin janjinya kepada Tamar. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menerima apa yang menjadi haknya dia. Gereja Tuhan. Engkau perlu dapatkan hati Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Setiap yang mendengarkan, tangkap hati Tuhan itu. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Kalau itu tidak sampai ke dalam hidupmu. Engkau perlu pursue itu. Apa yang menghalanginya? Lihat bagaimana kisah ini berjalan. Nah, ketika Yehuda melihat dikiranya dia seorang perempuan sundal. Karena dia menutupi mukanya, dia berkerudung dan bercadar. Berkerudung dan bercadar. Jadi tidak tahu saudaraku. Ayat 16 dalam Kejadian pasal 38. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Saudara, pikiran manusia paling gampang melihat ini apa? Tamar pasang tarif. Ya. Ada yang paham ini. Mulai hari ini bertobat. Nego di aplikasi apalagi. Ya. Saya bicara kepada pria-pria yang mendengarkan. Karena banyak pria-pria, saudaraku, pikirannya selalu seperti itu. Banyak, saya tidak berkata semua. Saudara, engkau perlu melihat. Ini luar biasa pertanyaan ini. Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Kalau saya melihat firman ini saudaraku. Sebagai gereja Tuhan. Tuhan itu loh, dia mau menghampiri gerejanya. Tuhan itu loh, dia mau berintiman dengan umatnya. Dan engkau akan mendapatkan. Engkau akan menerima yang terbaik dari dia. Paham saudara? Ini bicara keintiman. Ini bicara satu hubungan. Di mana saat engkau rela berintiman dengan penciptamu. Dia your rewarder. Dia yang akan memberimu upah. Jadi dalam setiap keintiman. Hubungan dengan Tuhan yang intim. Pengenalan yang begitu intim. Ada buah.
ada kehidupan. Bukan hanya ada sesuatu yang lahiriah saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Tahu saudaraku, kalau saudara baca nanti saudara akan temu jawab dari Yehuda. Yehuda bilang seperti ini. Kamu nanti dapat 1 ekor anak kambing. Nah, kalau saudara hitung-hitung, ya kambing guling 4 juta 1 ekor. Itu udah mateng. Kalau mentah 2,5 juta harga ya saudara. Anak kambing kira-kira berapalah saudaraku? Mungkin cit penggol. Ya, nggak ada di kamus cit penggol ya saudaraku. Nah saudara, bukan itu yang Tamar mau. Maksudnya Yehuda dia nggak bawa duit, pikiran lahir. Nanti setelah beres selesai aku kirimkan anak kambing. Tetapi Tamar tidak berhenti di situ. Dia bertanya begini. Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu nih, kata perempuan, maaf, sebelum itu, perempuan itu, Tamar itu, bertanya saudaraku tadi. Kalau aku terima anak kambing, terus ada jaminannya. Kan belum ada, nanti dikirimkan. Nah, Yehuda bertanya dalam ayat 18, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Tamar menjawab, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Sampai di sini saudaraku, kisah ini dulu. Jadi anak kambing belum dapat, dia minta apa? Tamar minta, saudara tahu ada kalung. Kalung itu ada cincin biasanya. Dan cincin itu di zaman itu ada cap. Dan itu adalah bukan hanya satu identitas saja. Tetapi adalah satu yang sah. Itu ada otoritas, di situ ada kuasa, di situ menggambarkan siapa pemiliknya. Dan di situ itu juga bisa dipakai. Untuk hari ini itu lebih berharga dari kartu kredit saudara. Saudara paham. Kalung dan materainya, capnya itu. Ya, jadi ada kalung, ada rantai dan ada cincinnya. Paham? Dan ada tongkatnya, itu diminta. Wah luar biasa saudaraku. Buat saya ini sangat personal. Saya mau bertanya kepada setiap saudara yang mendengarkan. Ini mudah dipahami. Sebagai gereja Tuhan, apa sih yang kau harapkan saat engkau datang kepada Tuhan? Atau saat engkau punya keintiman dengan Tuhan? Tuhan itu ya mengajarkan kepada kita, engkau boleh minta. Tapi banyak orang hanya minta anak kambing itu. Dan selesai di anak kambing. Paham? Anak kambing akan selesai. Tetapi Tamar minta apa? Cap dan tongkat. Oh ini menarik saudaraku. Ini adalah bicara tentang identitas. Identitas saudaraku. Dan otoritas. Ada kuasa di situ. Ada otoritas. Tetapi saudara masih ingat kisah Esther yang memegang tongkat. Dari tongkat kasih. Dari raja saat dia masuk kepada ruang persidangan raja itu saudaraku. Dan itu adalah tongkat penerimaan. Tongkat kasih karunia. Saat engkau berintiman dengan Tuhan. Saat engkau datang kepada Tuhan sebagai gerejanya. Engkau akan multiplikasi. Tetapi pertama-tama engkau menerima apa? Engkau menerima identitasmu dikembalikan. Sebagai anak yang sangat dikasihi. Engkau menerima apa? Engkau menerima kasih karunia. Kasih. Identitas anak itu kasih saudaraku. As a beloved son and beloved daughter. Beloved. Saudaraku, engkau dikasih. Itu kasih karunia. Tetapi di situ ada kebenaran.
di situ ada apa? Kebenaran yang memberikanmu kuasa. Ada otoritas di situ. Dan engkau menerima apa? Engkau menerima satu jaminan. Karena yang memberikannya itu adalah gambaran dirinya. Itu adalah identitas dirinya. Nah, itulah yang dipegang oleh Tamar. Saudara dapat sebagai gereja Tuhan. Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Jadi engkau perlu mengejar itu. Sebagai orang yang mendengarkan kau hadir, apakah kau tahu identitasmu? Apakah engkau teguh di situ? Apakah engkau tahu bahwa Tuhan memberikan engkau otoritas dan kuasa di dalam kehidupan ini? Banyak saudaraku, orang hanya mengharapkan hal-hal lahiriah. Bahkan banyak kali tidak menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya mau terus mengencourage hidupmu untuk menjadi manusia rohani, hidup secara rohani. Menangkap hati Tuhan. Hati Tuhan itu mudah dipahami kalau engkau rela. Dia mau hidupmu itu lebih daripada apa yang kau pikirkan selama ini. Dia memberikan lebih dari apa yang engkau harapkan selama ini. Dia menjanjikan semua yang melebihi dari apa yang engkau dapat usahakan secara lahiriah. Tuhan memberikan yang terbaik. Ada di dalam hidupmu. Dia memberikan kepada engkau. Kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda. Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Saudaraku, perempuan ini hamil. Ada keintiman itu, ada multiplikasi. Makanya gereja itu bermultiplikasi. Multiplication of the ecclesia. Kita di sini itu berkembang, bermultiplikasi. Tetapi saya mau bertanya, saudaraku, berdasarkan apa kita bermultiplikasi? Saudara mengerti? Berdasarkan apa? Dan intim dengan siapa? Saya jawab, berdasarkan apa gereja bisa bermultiplikasi? Berdasarkan hubungan keintiman. Anak itu dihasilkan dari keintiman. Gereja Tuhan engkau perlu paham, saat engkau intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan buah-buah dari keintiman itu. Ada orang-orang yang ditambahkan, ada anak-anak yang dihasilkan. Gereja bermultiplikasi, banyak orang saudaraku, dia bukan menghasilkan anak, tetapi dia ngambilin anak orang lain. Itu kan multiplikasi saudaraku. Multiplikasi itu berdasarkan satu keintiman. Tapi beda kalau memang orang lain, ya saudaraku, ya diusir dan pindah atau bagaimanapun dia datang, saudara bukan saudara yang ngambilin. Itu satu hal, artinya orang mau jadi anak di sini, itu welcome. Itu berbeda. Hanya yang saya mau taruhkan adalah gereja bermultiplikasi karena apa? Keintiman, ada hubungan keintiman. Makanya saudara diajar untuk intim dengan Tuhan. Bukan intim dengan dunia. Amin. Sebagai gereja Tuhan, engkau berintiman dengan siapa? Dengan siapa? Nah, banyak hari-harinya intim dengan dunia. Ada orang intim saudaraku dengan drama. Dengan kisah-kisah romantis. Romance. Mendengarkan, menonton, melihat hal seperti itu. Itu tidak menghasilkan buah yang benar. Menghasilkan buah
yang kacau. Makanya hidupnya tidak ada keteguhan, tidak nyambung terus. Beda pikirannya. Di sini engkau diangkat, engkau tidak dihakimi. Tetapi jangan sampai engkau mengira bahwa kasih karunia itu hanya lewat dan hanya basa-basi. Kasih karunia itu selalu memberi yang terbaik. Tetapi saat engkau melewatkannya, satu hari engkau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Kasih karunia ini adalah murni Tuhan berikan kepada kita. Satu kali kita hidup di muka bumi ini saudaraku, pakai itu. Ada amin. Berdasarkan apa? Dengan siapa engkau berintiman. Bukan dengan dunia ini, tapi dengan Tuhan. Dia berkata, periksa siapa yang mempunyai cap, materai, serta kalung dan tongkat ini. Siapa yang punya ya? Jadi dengan siapa Tamar berintiman? Ini bukan bicara tentang dengan mertuanya, tapi ini berbicara dia mau kembalikan haknya dia. Tapi Tuhan ya memberikan ini. Karena tidak mungkin saudaraku ini satu kejadian yang luar biasa. Satu kali bisa pas dan dia hamil. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Dia bukan bilang, bukan aku yang melakukan. Nah itu lain saudaraku. Ini saudara kalau baca yang benar ya di rumah. Jangan terbalik-balik. Kan biasanya, bukan aku yang lakukan. Penyangkalan. Ya. Hampir ya saudara, hampir Yehuda, hampir dia mau berkata seperti itu. Tetapi perempuan itulah yang benar. Puji Tuhan. Itu bapak masih. Kalau bapak itu kayak gitu saudaraku. Kalau engkau benar, lihat. Engkau berintiman dengan dia, tidak mungkin engkau kehilangan semua itu. Statusmu sebagai anak yang dikasihi. Apa yang diberikan, otoritas, kuasa yang ada dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Engkau tidak akan pernah kehilangan itu. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya, karena memang saudaraku ini menarik sekali. Ini jadi bukan berbicara tentang ya percabulan, apa tadi prostitusi, pelacuran atau kisah asmara tidak jelas. Ini gambaran bagaimana cerita kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kegagalan, ketidakmampuan, bahkan saudaraku kebohongan seseorang. Tuhan masih bisa bekerja. Agar engkau bisa melihat kasih karunia itu di perjanjian lama begitu luar biasa. Tuhan mempedulikan umatnya. Tuhan, saudaraku bekerja dalam setiap keadaan. Dalam kondisi yang begitu sulit, begitu sukar yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengembalikan apa yang menjadi haknya. Bahkan lebih daripada itu. Ya saudara, Tuhan memberikan dia anak. Sekarang apa yang membuat gerejanya itu benar di hadapan Tuhan? Yaitu saat engkau sebagai gerejanya memegang apa? Identitas. Seandainya Tamar tidak punya identitas itu, habislah dia dibakar. Mengertikah engkau? Sekarang saya mau bertanya kepada saudara sebagai gereja Tuhan. Apa sih yang membuat engkau benar di hadapan Tuhan? Karena Yesus benar. Yesus sudah menebus identitasmu menjadi anak. Itu yang menjadikan engkau benar. Engkau dikasihi. Engkau menjadi orang yang dibenarkan. Dan lebih daripada itu. Sekarang engkau punya otoritas dan kuasa. Tamar bukan hanya dikembalikan kedudukannya. Saudaraku, tetapi dia mewariskan kehidupan. Gereja Tuhan, saat kondisi hidupmu ditinggalkan, diabaikan, banyak kali menyerah, banyak kali pasrah, banyak kali tidak mau bangkit kembali, banyak kali merasa gagal, merasa rusak. Tidak ada hitungan batasan usia atau zaman atau keadaan, situasi, kondisi apalagi. Tidak ada, tetapi hanya berdasarkan apa? Kasih karunia. Makanya kasih karunia ini. Grace give unction.
Dia memberikan pengurapan. Kasih karunia memberikan pengurapan. Untuk apa saudaraku? Untuk kita bisa menggenapi visi daripada Tuhan. Makanya dia mengembalikan, restore. Dia mengembalikan hidupmu. Dia menjadikan hidupmu utuh kembali. Terima itu di dalam Tuhan. Gerejanya berdasarkan apa engkau benar hari ini? Berdasarkan identitas. Identitasmu sebagai anak Allah. Engkau pegang identitas itu. Tamar pegang, dia simpan identitas itu menjadi satu bukti bahwa dia bukan orang yang dipersalahkan, orang yang harusnya hidupnya diabaikan. Gereja Tuhan, kalau engkau hidup memegang identitas, hidupmu tidak akan pernah diabaikan. Engkau tidak akan jatuh kepada begitu banyak hal kekacauan, apalagi kehancuran. Ada amin. Engkau tahu maksud Tuhan. Bahwa dia mau mengangkat hidupmu. Tetapi banyak kali gereja Tuhan tidak memegang identitasnya. Teguh. Dia tidak punya identitas sebagai anak Allah. Sehingga hidupnya kacau jadi anak dari dunia ini saja. Gereja Tuhan, engkau anak Allah. Engkau punya kebenaran, engkau dibenarkan. Berdasarkan itu, bukan berdasarkan kebenaranmu. Tapi berdasarkan kebenaran yang diberikan kepadamu. Bukan berdasarkan anak kambing. Saudara tahu anak kambing itu terbatas. Kenapa? Saudaraku bisa saja ini berbicara tentang penebusan secara hukum Taurat nantinya. Tetapi penebusan secara hukum Taurat. Anak kambing atau diterjemahkan anak domba sekalipun saudaraku. Yang menebus tapi itu lahiriah. Karena setiap tahun harus diulangi dan diulangi. Tetapi cap materai tongkat ini adalah bicara kasih karunia yang datang dari Kristus. Dan buktinya lahirlah Peres yang nantinya kita akan lihat ya saudaraku menurunkan Yesus di situ. Makanya dalam nubuatan orang-orang saudaraku kepada Boas, saudara pernah mendengar kisah Rut kan? Sudah mendengar nubuatan saat dia mau menikahi Rut, tahu gak? Orang menyampaikan ini kepada Boas di dalam catatan Rut, ya kitab Rut pasal yang keempat. Dia berkata, kiranya keturunanmu itu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Wow, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Itu diteruskan kepada Boas, kepada Rut. Dan benar. Dan nantinya di situ menghasilkan saudaraku Isai, Obed, Isai dan kemudian Daud. Dan terus ke bawah. Dari seorang yang ditinggalkan. Engkau, apa yang kau alami dalam hidupmu? Apa yang kau rasakan? Jangan hidup di dalam perasaan. Jangan tinggal hanya dalam keadaan itu. Tetapi ambil janji Tuhan. Pegang itu. Tuhan mau membangkitkan dari hidupmu. Lebih dari apa yang engkau pikirkan. Tetapi banyak gereja Tuhan tidak. Mereka banyak berhenti di situ. Tidak mau terus di situ. Makanya kalau saudara membaca kitab Matius. Dia katakan demikian dalam kitab Matius saudaraku. Catatan pasal yang pertama. Ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. Langsung anaknya Yakub ada 12. Tapi Yakub memperanakan siapa? Yehuda dan saudara-saudaranya. Lagian Yehuda bukan anak pertama. Tadi saudara baca anak ke-4. Lihat ayat ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Dari siapa? Dalam kitab perjanjian baru. Tamar masih diikut sertakan. Tamar. Seorang yang ditinggalkan. Tetapi yang kembali hidup dan memegang identitasnya. Yang mencari kebenaran bukan berdasarkan kebenaran dirinya. Tapi berdasarkan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dalam hal itu saudaraku, Yehuda ya walaupun dia tidak sadar, dia menggambarkan bagaimana kasih Tuhan terhadap umatnya. Pahamkah engkau bagaimana besar kasih Tuhan? Dalam setiap kesempatan dia menyatakan kasihnya begitu luar biasa buat engkau. Kalau engkau tidak paham, biarlah hari ini kau bisa melihat bagaimana pentingnya hidupmu
Dia peduli. Dia ada buatmu. Banyak orang tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memperhatikan hidupnya. Hanya berdasarkan fakta, kenyataan, situasi, kondisi. Tamar adalah orang yang paling bersedih, paling dirugikan, paling menderita dan paling siap untuk hancur. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Orang yang demikian saudaraku kembali bisa melihat ada pengharapan. Masih ada kesempatan, masih ada hope, pengharapan yang tidak mengecewakan. An expected end. Pengharapan akhir yang tetap tidak mengecewakan. Dia melihat itu saudaraku. Sehingga orang yang demikian Tuhan kembalikan dan Tuhan angkat dan Tuhan teguhkan dan melalui dia Tuhan nyatakan lebih daripada kasihnya itu sampai kepada Yesus yang membawa keselamatan, penebusan yang sesungguhnya. Tuhan pakai dia. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah, kembar anaknya dari Tamar. Saudara, bisakah engkau bisa melihat betapa berharganya hidupmu? Orang yang hidupnya diangkat dan berharga ya saudaraku. Dia tidak mau tinggal di dalam kesia-siaan. Dia tidak mau tinggal di dalam kebinasaan, di dalam pengasihanan diri. Di dalam hak untuk membela diri segala macam cara. Tuntutan-tuntutan lahiriah. Dia mau apa? Dia hanya mau mengambil kesempatan. Berdasarkan kebenaran. Dibenarkan. Berdasarkan kasih dikasihi. Berdasarkan kuasa yang diberikan, dipercayakan. Amin. Inilah kisah perjalanan dalam kehidupan gereja Tuhan. Ada masa yang sulit, masa yang rumit. Apakah engkau masih punya dan rela mau berharap? Atau engkau menjadi orang yang putus harap? Apakah engkau menjadi orang yang membawa keberanian? Boldness juga. Untuk datang kepada kebenaran tahta kasih karunia ini. Atau engkau menjadi orang yang takut. Apakah engkau menjadi orang yang bahkan setia. In the darkest moment, are you hopeless or courageous? Are you fearful or faithful? In the darkest moment. Di dalam situasi yang paling gelap, paling down, paling runtuh, paling tidak berpengharapan. Hopeless or courageous? Hopeless or you masih ada boldness? Menjadi fearful, penuh dengan ketakutan, menjadi hancur di situ. Atau menjadi orang yang tetap faithful, setia. Ini kasih karunia. Saudara perlu jawab itu pribadi. Saudara perlu ambil. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini buat meneguhkan engkau. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Katakan, tahta kasih karunia. Aku mau menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini ditaruhkan buat setiap kita. Itu janji Tuhan. Ini kebenaran. Supaya apa saudaraku? Supaya engkau mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ada kasih karunia. Ada rahmat Tuhan di situ. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat seorang Tamar yang ditinggalkan. Gambaran gereja yang diabaikan. Tamar juga adalah perempuan Kanaan. Saudaraku, karena di zaman itu ya mereka menikahi orang-orang yang ada di situ. Lahirlah Yesus. Dan Yesus saat dia hidup, kita membaca satu kisah dari Tuhan Yesus ini saudaraku. Bagaimana dia
saudara, secara garis keturunan adalah dari Yehuda dan dari Tamar itu. Bagaimana kasihnya buat orang-orang yang mungkin yang sudah merasa tidak berharga, yang tidak berpengharapan. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 25. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat. Ya, yang anaknya perempuan itu kerasukan roh jahat. Segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saudara, ayat 26 dikatakan perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah, di dalam kitab Matius, ya Injil Matius mencatat ini, pasal yang ke-15 ayat 22. Ini kisah yang sama, paralel. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini kisah yang sangat menarik. Saudara, Siro-Fenisia ini daerah Syria. Tetapi waktu itu di bawah daerah Syria, sekarang tepatnya di daerah Lebanon. Di atas di utara Israel. Jadi tidak termasuk wilayah Israel. Di atas melewati Gunung Hermon. Jadi saudara perlu paham, untuk apalah Tuhan Yesus ke sana? Itu bukan daerah orang Israel. Dia jauh naik ke atas. Berjalan ke sana. Saudara perlu paham. Ada perempuan Kanaan. Ada seorang perempuan bangsa Siro-Fenisia ini Kanaan. Orang Yunani disebutnya. Jadi sebutan di zaman itu. Jadi saudara bisa melihat. Menarik. Kenapa Tuhan Yesus mesti keluar wilayah Israel? Saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang mendengarkan. Dia, saudaraku, ya, tidak berhutang kepada kita. Tetapi dia datang kepada kita. Grace itu, kasih karunia itu datang kepada engkau. Grace comes unto you. Comes. Dia datang. Dia mendatangi engkau. Bukan engkau mencari dia. Kasih karunia itu mengejar hidupmu loh. Terus menerus. Walaupun engkau sudah diselamatkan, tapi dia menaruhkan kasih karunia itu menyertai hidupmu. Tetapi banyak orang meninggalkan kasih karunia. Masuk kepada perbuatan, kepandaian, cara-cara manusia. Sehingga dia gagal. Sehingga menemukan kegagalan. Atau tidak mau melihat kasih karunia yang sudah mengangkat hidupnya. Mau hidup dengan caranya sendiri. Nah, kalau kita baca ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, ya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Karena ibu ini, perempuan ini minta untuk Tuhan Yesus mengusir setan dari anaknya. Tuhan Yesus jawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Maksudnya anak-anak itu orang Yahudi. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya yang anjing adalah perempuan itu. Bangsa lain. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini menarik. Agar kita bisa menangkap hati Tuhan. Saya mau bertanya, apa sih masalah orang itu? Dosanya apa sehingga harus dianggap anjing? Apakah Tuhan melihat mereka anjing? Ini juga menarik untuk kita lihat. Saudara, Tuhan sudah sengaja datang ke sana. Tetapi kisah ini dibuat
Sepertinya Tuhan tidak pernah sengaja. Sepertinya orang itu yang datang mengejar, mengemis-ngemis. Tadi saya berkata kasih karunia ya yang datang mengejar kamu. Bukan kamu yang mengejar kasih karunia. Sering sekali engkau lupa. Tuhan itu melihat amat sangat jauh ke depan. Masih ingat dia satu kali menyeberang Danau Galilea. Dan di tengah danau itu saudaraku badai menghadang. Tetapi semua itu ditangani oleh Tuhan Yesus sampai ke seberang hanya untuk satu orang yang kerasukan legion. Dan membunuh begitu banyak babi-babi yang ada di sana. Dan kemudian kembali lagi Tuhan Yesus. Hanya itu yang Tuhan Yesus lakukan di Gerasa. Untuk satu orang yang kerasukan setan. Satu kali saudara sudah pernah mendengar berulang-ulang. Dia ingin naik ke Galilea. Dan ada 3 provinsi dari Yudea, Samaria dan Galilea. Melewati daerah Samaria yang notabene di zaman itu dianggap orang yang bukan Yahudi murni. Tapi dia sengaja duduk di sumur Yakub itu. Untuk seorang perempuan. Tetapi bukan hanya satu orang perempuan. Tapi satu kota Samaria bisa mengenal dia. Hati Tuhan yang inisiatif. Dia datang, dia tahu ada orang menantikan dia. Dia tahu engkau menantikan dia, dia sudah datang kepadamu. Bahkan dia mengusahakan begitu rupa. Dia begitu sibuk, begitu banyak urusan. Dan saudaraku dia tidak naik bus super cepat. Dia tidak naik pesawat. Dia bahkan berjalan kaki. Mungkin paling banter dia menunggangi keledai. Saudara, hanya untuk satu orang. Tuhan sudah tahu. Tetapi cara Tuhan. Sepertinya dia tidak mau tahu. Sepertinya dia tidak berurusan dengan perempuan ini tuh. Untuk apa saudaraku? Untuk apa? Kenapa Tuhan bicara sekasar itu? Mungkin engkau bertanya. Tuhan bukan pribadi yang kasar. Dia pribadi yang begitu lembut. Tetapi untuk hanya memunculkan bahwa orang itu Kanaan yang sama seperti Tamar, seperti nenek moyangnya adalah orang yang pantas untuk menerima kasih karunia. Pantas menerima kemurahan. Kasih Tuhan itu tidak pernah memandang, tidak pernah membedakan. Kasih Tuhan itu ada. Masakan engkau yang hari ini begitu rupa sudah dibenarkan, sudah ditebus. Tuhan tidak mengasihimu. Yang menjadi persoalanmu, dengar baik-baik saudaraku, adalah dirimu. Engkau yang tidak percaya. Engkau yang tidak mengharapkan. Engkau yang tidak mengejar. Engkau yang membatasi. Engkau yang hidup dalam kesuam-suaman. Itu masalahmu. Tuhan datang dan mengata-ngatai tanda kutip sepertinya orang itu tidak pantas. Tetapi perempuan itu berkata, kalaupun kami ini disebut anjing, biarlah kami boleh memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Itu iman, itu pengharapan, itu panas mendidih, itu hati Tuhan. Itu adalah pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Adakah itu di dalam hidupmu? Itu yang tidak mau kompromi dengan dosa. Itu adalah orang yang mempercayai kasih karunia itu sanggup. Sanggup selalu. Tidak pernah gagal. Sehingga dia mengejar. Tuhan inisiatif. Tuhan memulai. Tuhan ada buat hidupmu. Tapi engkau sering menyerah. Engkau sering sengaja hidup berbantah-bantah. Sengaja hidup mengeraskan hati. Itu di luar kasih karunia. Itu bukan apa yang bisa mendatangkan iman. Tetapi izinkan hanya kasih karunia membawa dan menarik hidupmu kembali. Engkau perlu bisa melihat apa yang sudah diberitakan. Seorang perempuan Tamar, Kanaan. Yesus ternyata datang dari situ.
secara garis keturunan. Masakan dia tidak mengasihi perempuan Kanaan di zamannya dia. Tetapi untuk menunjukkan bahwa perempuan itu lebih berhak kalau boleh daripada anak-anak itu. Yang mengabaikan kasih karunia. Engkau sebagai gereja Tuhan hari ini, apakah engkau yang di tengah-tengah kasih karunia yang begitu besar, engkau mengabaikan kasih karunia Tuhan? Engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang diberitakan, ditaruhkan pagi, siang, malam di depan mata dan di depan telingamu, dan ditaruhkan, ditemani oleh orang-orang yang mengcover hidupmu untuk terus-menerus engkau mendapatkannya. Apakah engkau masih mengejar? Perempuan ini mengejar. Gereja Tuhan, engkau perlu mengejar. Jangan ada batasan di dalam hidupmu. Be bold. Jadilah teguh. Kasih karunia itu tidak terbatas. Grace is unlimited. Kasih karunia itu tidak dapat dibatasi. Tetapi maukah engkau hari ini meneguhkan hatimu kembali? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, bukan diusir. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ada amin. Kasih Tuhan. Sehingga tidak ada bantahan di zaman itu, orang berkata engkau buat bangsa lain. Dia memang datang buat anak-anak, buat bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan sebenarnya lebih tepatnya, dia datang buat semua pribadi. Tetapi siapa yang mendapatkannya, saudaraku? Siapa yang mendapatkannya? Orang yang hidup mengejar kasih karunia. Orang yang mau melihat dirinya orang yang dibenarkan. Orang yang memegang identitasnya sebagai anak Allah yang dikasihi. Orang yang sekalipun tidak dianggap anak, tetapi melihat bagaimana selalu ada serpihan kasih karunia. Serpihan kasih karunia yang boleh jatuh, yang boleh dia terima. Dan lebih daripada mengenyangkan dia, menjadikannya diangkat di titik yang sama. Itulah gereja Tuhan hari ini. Makanya di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Tadi bahasa Indonesianya, sekarang bahasa Inggris. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. That we may obtain mercy and find menemukan grace, kasih karunia. Agar kita, saudaraku, boleh menerima kemurahan, mercy, dan kasih karunia ada dalam kehidupan kita. To help in time of need. Di mana engkau membutuhkan, di mana engkau memerlukan. Engkau datanglah kepada tahta kasih karunia itu. Sehingga kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa lebih daripada cukup. Kasih karunia, saudaraku, dia mau memulihkan, dia mau mengembalikan, dia menjadikanmu utuh kembali. Restoring you. Dia mau merestore, mengembalikan kasih karunia itu. Bagianmu adalah apa? Be bold as the beloved one. Be bold as the beloved one. Be bold. Jadilah teguh. Teguhlah sebagai orang yang dikasihi. Mengambil, memegang janji Tuhan sebagai anak yang dikasihi. Ada amin gereja Tuhan. Tuhan mau mengangkat hidupmu kembali. Tuhan mau mengembalikan hidupmu. Tuhan mau membawa hidupmu kembali. Jangan mau lagi dibatasi oleh apa? Keadaan, masa lalu, kelemahan, ketidakmampuan, kesalahan, apalagi kesalahan orang lain. Tetapi engkau berani hanya mempercayai kasih karunia yang mau mengembalikan hidupmu seutuhnya. Mulai hari ini, gereja Tuhan, engkau dapat terbuka mata, bahkan mata hatimu, pikiran jiwa ini,
bisa terbuka menangkap betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Ia mau mengembalikan gerejanya, ia mau memulihkan hidupmu utuh, seutuh-utuhnya. Tapi banyak anak Tuhan mengabaikan ini. Kita mau datang, kita mau mempercayai, kita mau menerima, kita mau hidup di dalamnya.